Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima untuk mata kuliah pengantar akuntansi ini, kita akan membahas tentang perusahaan jasa dan transaksi usaha. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, perusahaan jasa. Sebenarnya perusahaan itu jenisnya ada tiga. Ada namanya perusahaan jasa yang yang diperdagangkan adalah jasanya. Kemudian ada perusahaan dagang, itu ada transaksi penjualan dan pembelian berupa barang dagangan. Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, di mana perusahaan ini adalah memproses suatu barang. Jadi, yang kita pelajari untuk pengantar akuntansi kita ini adalah perusahaan jasa. Nah, di mana perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatannya hanya menjual jasa saja, tidak ada barang dagangannya. Contohnya itu seperti kantor akuntan, pengacara, bengkel, salon, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang dijual hanya jasa. Nah, kemudian transaksi usaha. Transaksi usaha itu merupakan kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan. Nah, dengan adanya transaksi itu bisa merubah jumlah atau komposisi keuangan perusahaan. Contohnya bisa kalian lihat pada pertemuan sebelumnya, contohnya pada persamaan dasar akuntansi. Karena adanya transaksi-transaksi mulai dari A sampai poin H yang seperti contoh soal kemarin, maka posisi keuangannya berubah-ubah. Nah, dari suatu transaksi itu yang dibutuhkan adalah bukti transaksi. Nah, jadi setiap transaksi itu harus ada bukti transaksinya. Nah, bukti transaksi ini digunakan untuk memastikan keabsahan atau kesahan suatu transaksi yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Nah, bukti transaksi ini juga digunakan sebagai rujukan jika terjadi masalah di kemudian hari. Misal, kesalahan pencatatan. Kita bisa cek lagi pada bukti transaksinya, berapa nominal yang terjadi sebenarnya. Jika tidak ada bukti transaksi, maka apa dasar seorang akuntan itu melakukan pencatatan atas laporan keuangannya? Apa dasarnya kalau tidak ada bukti transaksinya? Maka segala sesuatunya, baik itu untuk penerimaan kas atau kas masuk maupun kas keluar, semua harus ada buktinya yang dinamakan dengan bukti transaksi. Nah, di sini ada klasifikasi akun. Pada pertemuan ketiga, kita sudah membahas tentang kode akun, jenis-jenis akun. Jadi, akun itu ada 5 jenisnya. 1 itu aktiva, 2 kewajiban, 3 modal, 4 pendapatan, dan kelima itu beban. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan ketiga. Dan saldo normalnya juga sudah dijelaskan pada pertemuan ketiga. Nah, seperti aktiva. Aktiva itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Sedangkan saldo normalnya itu adalah debit. Untuk kewajiban atau juga disebut dengan utang, saldo normalnya itu berada di kredit. Nah, jadi jika hutang bertambah, maka posisinya adalah di kredit. Sedangkan hutang berkurang atau terjadinya pelunasan hutang, maka transaksi itu dicatat di debit. Untuk modal, saldo normalnya ada di kredit, sama seperti hutang. Jadi, kalau modal bertambah itu dicatat di kredit, sedangkan modal berkurang itu dicatat di sisi debit. Pendapatan. Pendapatan itu perlakuannya sama seperti utang dan modal. Jadi, jika pendapatan itu bertambah, maka dicatat di sebelah kredit, dan pendapatan itu berkurang, dicatat di sisi debit. Dan saldo normal pendapatan itu ada di kredit. Yang terakhir itu ada beban. Nah, beban ini perlakuannya sama seperti aktiva. Saldo normal beban atau biaya itu ada di debit.
Jadi, jika ada penambahan beban, maka transaksinya dicatat di sebelah debit. Sedangkan ada pengurangan beban atau pengurangan biaya, maka dicatat di sisi kredit. Nah, kalian harus pahami saldo normal dari 5 akun ini. Saldo normalnya di mana, bertambahnya di sisi mana, berkurangnya di sisi mana, itu kalian harus benar-benar paham. Bukan sekedar menghafal, tapi dipahami. Ingat, aktiva dan beban itu saldo normalnya ada di debit, sedangkan kewajiban, modal, dan pendapatan itu saldo normalnya ada di kredit. Nanti jangan bingung ketika transaksi, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk jurnal. Nanti kalian bingung, ada transaksi misal, pembelian secara kredit. Nah, ini ada pembelian. Pembelian berupa barang. Pembeliannya misal perlengkapan. Nah, perlengkapan itu kan masuk dalam aktiva. Kalau dia beli perlengkapan, artinya perlengkapannya bertambah. Catatnya di sebelah mana ya? Nah, karena perlengkapan itu bagian dari aktiva, maka kalau dia bertambah, dicatat di sisi debit. Nah, sedangkan karena dia beli perlengkapannya secara kredit, maka dia menambah hutangnya. Hutang itu bertambah di sisi kredit. Seperti itu penjelasannya. Jadi yang harus kalian benar-benar pahami itu adalah saldo normal, bertambah dan berkurangnya akun-akun itu yang sudah saya jabarkan di pertemuan ketiga. Nah, laporan keuangan seperti yang bisa dilihat pada kolom ini ada akun neraca, ada akun laba rugi. Ini artinya akun neraca ini adalah akun-akun yang terdapat pada laporan neraca. Sedangkan akun laba rugi ini adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Nah, pada neraca itu ada akun aktiva, kewajiban, dan modal. Hanya itu saja. Sedangkan pada laporan laba rugi itu hanya ada 2 akun, yaitu pendapatan dan beban. Nah, akun aktiva atau aset itu ada beberapa jenisnya. Nah, di sini aktiva itu kan kalau kalian lihat nomor akun, kode akun, itu kan aktiva itu kodenya 1, kewajiban kodenya 2, modal kodenya 3, pendapatan kodenya 4, dan beban atau biaya itu kodenya 5. Nah, jadi untuk unsur-unsur dari aktiva itu ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, ada tanah, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, bisa juga ada nanti kendaraan, gedung, mesin. Itu disesuaikan dengan yang ada pada transaksi. Apakah nomornya ini saja? Enggak. Untuk penomoran akun yang ini, 1.1 kas, 1.2 piutang, 1.3 perlengkapan, 1.4 asuransi dibayar di muka, dan seterusnya, ini tidak baku hanya ini saja. Akun di sini tergantung dari transaksi. Jika transaksinya ada menggunakan akun ini, maka dimasukkan. Jika tidak ada, tidak perlu dibuat pada laporan akun di neracanya. Sama seperti kewajiban. Kewajiban itu kodenya 2. Jadi nanti kalau ada utang gaji, ada utang usaha, kodenya 2.1. Utang gaji 2.2. Utang bank 2.3. Kalau seandainya pada soal itu tidak ada transaksi utang bank, maka utang banknya tidak perlu dibuat. Jadi sekali lagi saya tekankan, akun-akun di sini ini tidak mutlak. Ini tergantung dari soal. Jika ada transaksi yang berhubungan dengan akun-akun ini, maka dimasukkan. Jika tidak, tidak perlu dibuatkan. Dan nomornya apakah baku? Nomornya ini sesuai dengan transaksi yang digunakan. Urutannya 1.1, 1.2, 1.3. Tidak selamanya tanah itu 1.6. Sewa dibayar di muka 1.5. Asuransi dibayar di muka 1.4. Jika tidak ada transaksi asuransi dibayar di muka, maka ini tidak perlu kita buatkan. Nah, selanjutnya untuk akun modal. Pada modal itu biasanya ada modal dan prive. Prive itu adalah pengambilan pribadi.
Nah, kemudian pada pendapatan, itu di sini hanya ada pendapatan usaha. Jika seandainya terjadi transaksi pendapatan lain-lain, nah, maka bisa ditambahkan lagi 4.2 pendapatan lain-lain. Sedangkan yang terakhir yaitu akun beban. Akun beban, kodenya adalah 5. Maka beban-bebannya adalah 5.1, 5.2, dan ini juga tidak baku. Beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban listrik, beban lain-lain, ini tidak baku ini saja, tetapi menyesuaikan sesuai dengan transaksi yang ada pada soal. Dan saya berharap agar bisa dipahami lebih dalam lagi tentang klasifikasi akun serta saldo normal akun. Ini memudahkan dalam kita mempelajari materi selanjutnya, yaitu jurnal umum. Dan seterusnya sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Oke, inilah penjelasan singkat saya untuk pertemuan kita yang kelima ini. Jika masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan atau bisa didengarkan ulang videonya, dan jangan lupa baca referensi pada buku pengantar akuntansi, karena kalian tidak bisa memahami hanya berdasarkan materi yang saya berikan dan penjelasan singkat yang sudah saya jelaskan. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.